Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Diaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sekarang kita akan pelajaran yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan sekali mengucapkan alhamdulillah anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kaifa halukum? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nabda bil madrusu uridu an akhbirukum awwalan. Saya mau absen kalian terlebih dahulu. Ismaul jayyida asmaukum. Dengarkan nama kalian dengan baik. Baik. Adriana. Adira. Abdul Halim Nur. Baik. Arabia. Aziza. Bella Florita. Enak ya? Fatimah Zahra. Haikal Hidayat. Husnul Fatimah. Aris Kurniawan. Muhammad Syafrul. Mutiara Ramadhani. Nafila Zahra. Nur Asila. Nurul Fadila. Reski Ahmad Rifai. Akmal Syaputra. Cahyudi Arahim. Adi Mulia. Ahmad Fakih. Bintang Prasetyo. Dirui Fatul Rahman. Farid Azizki Araya. Marido. Farid Miftahul Malam. Mufliha Zahrana. Berkata ya, yang menatusu al-Unwan. Pada hari ini kita belajar tentang Unwan. Pernah dengar kata Unwan? Ini. Bukan Rizky? Unwan. Pernah dengar kata Unwan? Atau pernah kalian dengar kata alamat? Misal alamat rumah, alamat kantor, pernah? Pernah kalian memperkenalkan diri terus ada alamat? Nggak pernah. Kalau dalam bahasa Arab pernah memperkenalkan diri terus menyebutkan alamat? Belum pernah. Oke, jadi hari ini kita mempelajari tentang tujuan yang berarti alamat. Kita belajar tentang alamat. Alamat ini masih berhubungan dengan identitas diri. Pelajaran kelas 1 yaitu kata araf.
atau perkenalan ya. Nah, jadi tapi hari ini kita fokus pada alamat. Kita belajar tentang alamat rumah. Misal apa bahasa Arabnya jalan, apa bahasa Arabnya saya tinggal, terus apa bahasa Arabnya lagi desa, kota, apa bahasa Arabnya, apa bahasa Arabnya rumah, apa bahasa Arabnya tetangga, kita belajar. Nah, sebut materinya. Halaman ya. Kita masuk pada halaman 7. Nah, pada materi ini perhatikan pertanyaannya, di mana alamatmu? Ya, kalau dalam bahasa Arab artinya aina unwan. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu pertanyaannya di mana alamatmu, yaitu aina unwan. Aina unwan. Coba kita baca sama-sama. Aina unwan. Aina unwan. Jadi kalau unwan berarti untuk laki-laki, kalau untuk perempuan berarti aina unwan. Ya, kalau untuk perempuan dengan aina unwan. Kalau laki-laki kita, kalau perempuan di. Kemudian ceritakan alamat kepada teman di sampingmu. Berarti sebentar mungkin kita akan membacakan di surat. Kemudian cobalah untuk menggunakan kalimat berikut ini. Askunu fi artinya saya tinggal di. Ya, jadi askunu fi, kemudian askunu fistakan. Contohnya ya, askunu fistakan, saya tinggal di dalam asrama. Terus kemudian selanjutnya, nah di sini ada kosakata bahasa Arab. Ada kosakata bahasa Arab. Ada yang pertama itu syarihun. Kita baca sama. Syarihun artinya jalan. Kemudian hatifun. 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 Artinya telepon. Kemudian qariyatun. Qaryatun. Qariyatun. Qaryatun. Artinya desa. Kemudian baitun. 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 Artinya rumah. kemudian jiranun. 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 Artinya tetangga. Madinatun. Madinatun. Artinya kota. Terus ini ada angka-angka bahasa Arabnya. Oke. Rokmun. 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 Artinya nomor. Oke. Lagi. Ada lagi di sini. Qaribun. 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 Artinya dekat. dan ba'idun. 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 Artinya jauh. kemudian ada unwanun. Unwanun. Unwan. Unwan. Artinya alamat. Jadi ini ada video supaya kita menyanyikan mufradat ya, secara mudah untuk menghafal mufradat kosakata bahasa Arab yang benar-benar dokumen dan
unwan lagu bahasa Arab versi 4 pisang. Ya, lagu 4 pisang dari Kalimantan Selatan. Unwan alamat ikut jalanan cari sayangnya di video ini tidak kedengaran suaranya. Sayang ya. Jadi itu tadi produknya. Kita kembali lagi pada PPT. Coba kita baca ulang lah sama-sama ya. Sebentar kita nyanyikan. Kata syari'un. Kita baca sama. Syari'un. 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 Artinya jalan. Hatifun. 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 Telepon. Jadi nanti kalau semisal ada kamu kenal punya teman baru atau misal mau libur, nomormu pakai bahasa Arab saja. Kam hatiku. Kam hatiku. Berapa nomormu? Kam hatiku. Ada sebut ini. Nah, kemudian Koryatun. 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 Ya. Desa. Baitun. 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 Ya. Rumah. Jironun. 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 Ya. Tetangga. Madinatun. 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 Ya. Kota. Rokmun. 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 Ya. Nomor. Ya. Baidun. 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 Artinya jauh. Qaribun. 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 Artinya dekat. Unwanun. 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 Artinya alamat. Jadi ini tadi kosakatanya tentang alamat ya. Jadi ketika kita memperkenalkan diri, kita menyebutkan alamat, pasti akan kita sebut nomor rumah, nomor HP, apalagi terus kita menjelaskan bahwa contohnya sekolah saya jauh dari rumah, kan? Makanya ada muncul kalimat baridun dengan walidu, karena biasa ada orang di rumah, saya dekat dari sekolah. Terus kita masuk pada dua. Ayo berkenalan. Nah, ada yang bertanya cowok, Aida unwan kaya akhi. Di mana alamatmu wahai saudaraku? Kalau untuk saudaraku perempuan apa? Aida unwan iya ukti. Coba kita baca sama-sama. Aida unwan iya ukti. Di mana alamatmu wahai saudaraku? Kemudian dia jawab, ini pertanyaan jawaban dari pertanyaan Aina unwan. Oke, jawabannya unwani. Unwani. Jadi kalau misal mau jawab alamat saya, bukan lagi anak unwan, ya bukan anak unwan, tapi unwani. Ini berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Unwani alamat saya
fi syari di jalan Sudirman Romun berapa ini? Iya. Oke, apa bahasa Arabnya tiga dalam bahasa Arab? Oke, salah satu Romun salah. Unwani Fisyari Sudirman Romun salah. Alamat saya di jalan Sudirman nomor 3. Kemudian ini dia bilang lagi nomor HP saya. Dia bilang Romun hatifi. Jadi kalau ada yang bertanya nanti kam hatiku atau kam romun hatiku, berapa nomor HP kamu? Ya, terus jawab romun hatifi, nomor HP saya sebutnya 082 29 dan seterusnya. Oke? Terus kemudian ditanya lagi, aina taskunu, sama tadi materi sebelumnya kan ada aina taskunu, di mana kamu? Oke, jawabannya askunu fi qaryati Saidin Anil Nabi. Saya tinggal di desa yang jauh dari kota, misal dari pelosok, atau misal dia dari Bogor, saya ini dari Jember, jauh dari kota Kelapa. Saya tinggal di daerah Bombana. Bombana itu desa, misal apa ya? Desa. Jadi askunu fi qaryatil ba'idati anil madhi. Saya tinggal di desa yang jauh dari kota. Kota mana? Kota Kelapa. Oke? Ada sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Seputar alamat boleh ditanya sebelum kita masuk pada pengungkaran. Siapa mau bertanya? Coba ayat 16. Coba. Ada yang mau tanya? Ya. Boleh. Jadi kalau semisal mau memperkenalkan diri menggunakan bahasa Arab, boleh lebih baik. Tapi kalau semisal sudah masih belum mengetahui, boleh dicampur ya. Boleh dicampur. Misal tadi kan temanku bertanya, Bu, bagaimana kalau misalnya kita memperkenalkan diri, kita sebutkan semua menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab lebih bagus. Tapi kalau misalnya bagaimana kalau kita belum terlalu kuasai, kita tidak tahu apa itu nol, apa itu bahasa Arab 8, kita belum tahu. Nah, boleh ini misal kosong. Kalau misalnya 8 apa bahasa Arab 8? Oke, samanya kosong, samanya tuh boleh nggak apa-apa. Dalam bahasa Arab itu yang penting kamu bisa bicara lah. Tidak mesti juga nanti salah-salah kalau itu nanti salah-salah. Yang penting dalam bahasa Arab itu orang mengerti kamu bilang apa. Ya, kecuali mungkin kamu bicara sama orang yang tidak tahu bahasa Arab, ini jadi problem. Misal, siapa namanya? Fala. Misal Fala dia bertanya sama temannya, dia tanya temannya, bagus ya. Oke, dia tanya Aziza, contoh ya, dia tanya Aziza, dia tanya ya contoh, Aziza, Aina umwanuki, apa tandanya Aina umwanuki? Ya, di mana alamat? Tapi Aziza ini dia tidak mengerti bahasa Arab, contoh ya, dia tidak mengerti. Jadi jawabannya, apa? Bisa gitu kan? Apa? Nah, jadi kemudian pergi lagi Falah ke Abi. Tanya Abi, Aina umwan, jawab sama Abi. Wani, Syari, jalan apa tinggal Abi? Jalan apa? Oke, jalan Gelomba katanya. Jalan apa? Oke, dia tinggal Gelomba, berarti Korea ya. Askunu fi Korea Lomba. Askunu fi Korea Lomba. Saya tinggal di desa Lomba. Siapa lagi mau bertanya? Tapi kalau misalnya Abi tidak tahu apa bahasa Arabnya desa, bilang saja Askunu di desa Lomba. Boleh.
Nah, sekarang coba kita masukkan yang keyword ya. Di sini ada materi keyword. Materi keywordnya ini tentang alamat rumah. Jadi nanti lihat pasangannya temannya kalian, teman sebangku berpasang-pasangan. Bagi yang tidak punya pasangan boleh punya pasangan aja. Ya, boleh. Nah, di sini saya bacakan dulu. Ada Ustadz dengan ada Hasan. Ya, ada Ustadz dengan ada Hasan. Jadi Hasan ini adalah seorang murid dan Ustadz adalah seorang guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min aina anta? Ya, memang menjawab salam itu adalah wajib ya. Kemudian dia jawab Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min aina anta apa artinya? Apa artinya? Min aina anta? Dari mana? Ya, dari mana kamu berasal? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana minal qaryati Bumba. Saya dari desa Bombana. Siapa yang dari Bombana? Radia. Oke, Radia dari Bombana. Kemudian Ustaz lagi bertanya, aina unwan yatil niza? Aina unwan yatil nizu? Di mana alamatmu wahai murid? Di mana alamatmu? Terus Hasan menjawab, unwani Fisyari Sudirman Robun Salas. Saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 3. Kemudian Kamrobun Hatifu. Apa artinya tadi Kamrobun Hatifu? Ya, berapa nomor teleponmu? Robun Hatifi. Dan seterusnya ya. Dia kasihkanlah nomornya. Ini boleh disebut bahasa Indonesia. Kalau misal belum tahu bahasa Arabnya, boleh disebut pakai bahasa Arab kalau misal sudah tahu. Tapi kalau misalnya tahu sepotong, tidak tahu sepotong, boleh dimix. Ya, jadi karena kalian masih proses belajar. Iya. Halil unwan ka qaribun minal Madinah. Halil unwan ka qaribun minal Madinah. Apa bahasa Arabnya qaribun? Ada yang tahu? Qaribun. Oke. Apa bahasa Arabnya? Dekat. Oke. Apa tuh? Qaribun minal Madinah. Dia bertanya, apakah alamatmu dekat dari kota? Oke. Terus Hasan menjawab, la. Apa artinya la? Iya. Ulwani fil qaryati ba'idati anil nadi. Apa artinya? Ada yang tahu? Oke, Farah. Apa artinya Farah? Apa? Oke, apa untuk Farah? Selanjutnya, kemudian Ustaznya lagi bertanya, aina taskununaka? Aina taskununaka? Apa? Ada yang tahu? Aina taskununaka? Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Aina taskununaka? Nah, jadi dalam bahasa Arab kan tadi ada yang kalimat sebelumnya kan ada jawaban askunu fi, ya. Jadi dalam bahasa Arab, kalau misalnya kita mau bertanya kamu tinggal, ya. Kalau misalnya dari tadi kan kita bilang askunu, kita mau bilang tadi askunu, berarti saya. Apa tadi artinya askunu? Ya, askunu artinya saya tinggal. Askunu artinya saya tinggal. Sedangkan kalau tas kuning artinya kamu
Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada yang dibilang domir mutasil. Domir mutasil ini adalah domir yang bersambung dengan kalimat. Misal contohnya tadi telepon. Apa ini tadi bahasa Arab telepon? Apa? Coba bertanya. Oke, hatifun. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bilang telepon saya, berarti hatifi, ya, berubah menjadi hatifi, berarti menjadi telepon, ya, telepon saya. Nah, ini adalah domir anak. Ini domirnya adalah anak. Ada yang maksudnya domir? Apa itu domir? Domir. Coba apa? Domir. Oke, apa nanti? Kata? Ya, kata ganti. Aplaus dulu. Domir adalah kata ganti. Nah, kita kembali lagi pada kalimat askunu dengan askunu. Jadi askunu dia berasal dari kata sakana yaskun. Ini adalah fiil. Apa itu fiil? Ya, kata kerja. Fiil adalah kata kerja. Jadi kata askun berasal dari kata sakana yaskun. Saya tulis ya. Sakana yaskun. Sakana yaskun. Berarti tinggal. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau bilang saya tinggal, nah, disingkat lagi, bukan lagi kita bilang anak sakana, ya, bukan lagi kata anak sakana, tapi askunu. Tapi kalau misalnya kamu tinggal, berarti ya, taskunu. Jadi bahasa Arab itu orang Arab dia suka singkat-singkat kalimat. Iya, suka sekali singkat kalimat. Sama kita biasa kalau menulis saya biasa tulisnya cuma sa atau SY atau kadang lebih parah lagi S atau cuma Z. Ada yang begitu model chatnya? Ada banyak. Apalagi kalau mau bilang kamu, ada kalau kamu ada nih kamu, terus kemudian KM, apalagi kamu, ini kita. Pakai koma atas lagi. Nah, jadi kalau dalam orang-orang keluarga biasanya mau bilang kamu, dia singkat jadi ko. Sama dengan bahasa Arab, mau bilang kamu tinggal, dia bilangnya taskunu. Ya, jadi kalau di Indonesia dia dua kata tas, kamu dengan kata tinggal. Sedangkan dalam bahasa Arab itu masih kata taskunu. Kalau dari kata anta sama sakan digabung jadi taskunu. Kamu tinggal. Kita lanjut lagi. Aina taskununa. Di mana kamu tinggal di sini? Kita baca. Aina taskununa. Di mana kamu tinggal di sini? Guna artinya di sini. Kalau munaka artinya di sana. Lihat. Kemudian Hasan bilang askunu fi. Nah, kembali tadi pada slide pertama, ya. Askunu fi apa artinya? Saya tinggal. Askunu fi sakan ya ustazi. Saya tinggal di dalam asrama wahai ustaz. Oke, jadi di sini ada tinggal asrama? Oke, ada yang tinggal asrama. Coba ya, saya bagikan lembarannya. Silakan dibaca.
Ini kembali ya, kita baca sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min aina anta? Oke. Dari mana asalmu? Oke. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana minal qaryati Mumbai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana minal qaryati Mumbai. Aina unwanuka ya tilmizu? Aina unwanuka ya tilmizu? Di mana alamat file murid? Unwan Dictionary Jerman Rohmul Salam. Saya, alamat saya Jalan Sudirman nomor 3. Alamat saya Jalan Sudirman nomor 3. Kamrok Munhatifun. Berapa nomor HP-mu? Berapa nomor HP-mu? Rok Munhatifi. 08 dan seterusnya. Ya. Halo warga Qoribun minal Madinah. Apakah alamatmu jauh lebih dekat dari ibu kota? Apakah alamatmu dekat dari kota? La. Tidak. Wani qaryati qaidati anil mani. Alamat saya desa jauh dari kota. Aina taskununa? Di mana kamu tinggal di sini? Askunu fissakan ya Ustaz. Jadi karena berhubung setelah ada huruf perempuan, ya, ada huruf perempuan, tilmizu itu berubah menjadi tilmizah, ya, baca tilmizah. Ya, kalau untuk laki-laki tilmizu, untuk perempuan tilmizah. Bisa tilmizah. Oke, silahkan dibaca dulu. Kalau sudah lancar, saya tunjuk ya, laki-laki sama perempuan. Ada sebagai ustaz, ada sebagai ibu. Silahkan bisa. Iya. Jangan bahasa Arab misalnya. Dibaca. Apa? Ya, kalau perempuan.
Ya, boleh tapi jangan dibaca sama terusnya. Jangan dibaca sama terusnya. Usualnya jepit lagi. Sudah siap? Sudah siap. Coba saya panggil namanya ya, buatkan maju. Fatimah Zahra. Ada. Oke, Fatimah Zahra. Muhammad Syahrul ada? Bisa? Oke, naik baca. Ayo. Tafadhal. Ya. Ayo. Tafadhal. Tafadhal artinya sini. Ayo. Satu. Coba diperhatikan temannya yang membaca. Oke, silakan mulai. Keras suaranya ya. Suara ini bisa dan firman
beri aplaus. Selanjutnya Arabia, ada? Arabia. Nah, sampai Sarana. Billy Wadana. Arabia dengan Billy Wadana. Ayo, apa dah? Tagodami. Siapa yang jadi ustaznya? Oke, apa tuh Billy? Kasih keras suaranya ya. Real Antinaura. Oke, tepuk tangan. Jadi itulah tadi dua contoh di luar ya. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan. Tadi ada yang di luar, ada yang pertanyaan. Yang pertama, kalau bisa jawab silakan ambil spidolnya. Ini ada spidol berapa? Ya, yang ini dijawab silakan. Yang pertama, ya. Pertanyaan pertama. Aina yaskunu Hasan. Yaskunu berarti dia tinggal. Di mana tinggal Hasan? Oke, ada yang bisa jawab? Pertanyaannya, Aina Aina yaskunu Hasan. Yaskunu artinya dia. Di mana Hasan tinggal? Ada yang tahu? Oke, silakan. Silakan jawab.
dibuka. Berarti apa? Apa artinya? Menjawab artinya bahasa Indonesia. Saya jawab iya. Kan ada iya, ada yang bisa jawab pertanyaan min aina anta? Coba ada lagi-laginya. Ada yang jawab min aina anta? Ada yang coba yang laki-laki. Pala. Jawab pala. Dari pala. Naik pala. Ini pala. Boleh jawab sebelah pala. Berapa nama perempuan sudah betul? Coba putranya sudah betul? Lagi? Tadi, oke, ayo, tangan dulu. Lanjut, Pala. Apa tadi soalnya Pala? Min aina anta, oke. Soalnya min aina anta. Ayo Pala, min aina anta. Dan kepada ngomong Pala. Min aina anta. Jawabannya artinya apa? Tanya, bagaimana tanya? Tadi? Ayo, tepuk tangan dulu. Sekarang kita kembali lagi pada kata-katanya supaya tidak diubah. Tadi kita sudah contohkan ininya, yaitu cari jalan hati berdepan, Korea desa, baikul itu rumah, Jiron tetangga, Madinah kota, Romun dengan nomor, Baidun apa? Baidun? Ada jauh. Secara huruf tidak bisa sekarang. Jadi kita nyanyikan lagi. 1, 2, 3. Syari'un jalan, hati pun telepon, Koreatun desa, baikul itu rumah, Jironun tetangga, Madinatun kota, Romunnya nomor, Qaribun dekat, Baidun jauh, Qaribun dekat, Baidun apa kita lalu? Berbanding alamat Baidun jauh. Karena berhuruf ini kosakatanya ganjil ya. Oke, ulang lagi. Syari'un jalan, hati pun telepon, Koreatun desa, baikul itu rumah, Jironun tetangga, Madinatun kota, Romun hatinya nomor, Qaribun dekat, Baidun jauh, Berbanding alamat, Qaribun dekat, Baidun jauh. Oke, sekarang coba saya tutup ya. Saya tanya salah satu kosakatanya. Boleh? Coba diingat-ingat kali dulu. Diulang-ulang ya. Syari'un jalanan, hati pun telepon, Koreatun desa, Baidun tuh rumah. Di jalan, di telepon, Koreatun ke desa, Baidun ke rumah, Ron tetangga, Natun kota, Romun hatinya nomor, Baidun jauh, Baidun dekat, Bandingnya alamat, Baidun jauh, Baidun itu dekat. Coba, ingat-ingat.
Sama dalam kota. Jadi kalau misal ditanya, di mana kamu tinggal? Enak itu bilang Madinatul Salah. Madinatul Salah. Atau misal mau bilang saja, saya tinggal di kota mana saja? Askunu fil Madinah. Ya, jadi Madinah artinya alamat Unwan alamat aku tulis ya supaya kalian berlomba. Saya cukup? Saya cukup? Sudah siap? Bisa naon, bisa bala. Tutup ya. Pegang bukunya, dan boleh jelasnya ini. Ini ada spidol. Waktu lomba, saya geser ke sini tuh, supaya yang juga bisa. Ini ada spidol. Kecil, gedor. Saya tanya ya. Yang tahu bahasa Arabnya tahu nggak? Oke, yang tahu silakan naik. Yang tahu silakan naik. Yang tahu langsung naik ya. Yang tahu langsung naik. Yang tahu langsung naik. Coba. Oke, kemudian pertanyaan kedua lagi selain tetangga. Bahasa Arabnya dekat. Dekat naik. Langsung naik. Langsung naik. Langsung naik. Iya. Oke, coba. Bu, bahasa Arab. Hah? Jawab saja, Bu. Iya. Belajar di sini kita belajar untuk menulis bahasa Arab ya. Sudah? Ciron. Sudah betul? Coba yang Koribun, betul? Betul. Oke, yang bilang salah siapa? Oke, dadah. Oke, aplaus dulu. Siapa nama Tana? Oke, Matia, aplaus Matia. Next. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Bagi yang jadi oke, ya. Pertanyaan selanjutnya. Baitun
Apa artinya baitun? Oke, silahkan langsung naik. Oke. Baitun. Kalau misalnya unwanun artinya unwanun. Oke, naik. Langsung tulis unwanun artinya. Coba. Baitun, itu baitun ya. Baitun. Oke, yang unwanun. Lanjut, langsung naik. Oke. Unwanun artinya. Oke, sudah betul? Oke, aplaus dulu, aplaus. Oke. Selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya lagi. Coba pertanyaan selanjutnya. Apa bahasa Arabnya jalan? Oke, jalan. Oke, jalan. Dengan bahasa Arabnya kota. Syari'un. Oke, sudah betul itu syari'un? Betul. Oke, aplaus dulu. Aplaus. Oke, sekarang Madinatun ya. Tadi apa? Bahasa Arabnya ya? Oh, soalnya apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Oh, soalnya Arab. Oke, Madinatun artinya? Oh, coba spidol yang lain. Nah, spidol yang lain. Oke, aplaus dulu. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Ya. Jadi itulah tadi materi pembahasan kita tentang halaman. Ya. Dan alhamdulillah kalian sudah lumayan banyak tahu. Alhamdulillah. Jadi ingat ya kembali. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya di mana alamatmu, jadi apa jawabannya? Kalau misalnya ya kenapa saya ambil bumbana, maksudnya contoh bumbana itu artinya boh. Kalau kelaka berarti gula. Jadi kenapa ya karena di bahasa Arab itu tidak ada kata ko ya, gula. Sama dengan kendari ya, karena kendari kan tidak huruf e, jadi dia tulisnya kinda. Jadi ingat ya baik-baik tadi syari'un jalanan, hatipun telepon, karyatun lisan, baitun rumah, jironun madinatun kota. Oke, terus kemudian qaidun jauh. Oke, qaribun dekat, unwanun oke, aplaus untuk diri masing-masing. Jadi cukup sekian hari ini. Nanti insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membuat proyek. Proyeknya itu membuat kartu identitas, ya, kartu alamat sejenis KTP, ya, sejenis KTP. Tapi karena berhubung kalau di Kolaka kan kita tinggal di tempat yang belum RT RW-nya itu belum terlalu jelas, jadi kita tulis saja alamat rumah yang kalian tahu menggunakan bahasa Arab. Untuk angkanya tetap harus angka Arab supaya kalian mengetahui bahwa
Kalau misalnya angka 1 seperti ini tulisannya, angka 7 bagaimana? Karena 7 dan 8 itu kan kembar. 6 dan 2 juga kembar. Jadi supaya kalian bisa menguasai angka-angka. Jadi sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang duduknya paling kaki, duduk anak soleha. Anak soleha. Coba ingat ya baik-baik. Ketika kita memiliki ilmu, kita tidak boleh sekedar menyimpannya, tetapi kita harus mengamalkannya. Karena di akhirat kita akan ditanya sama Allah, kau pernah belajar bahasa Arab? Kami tidak tahu itu pasti tidak pernah. Kan pernah dipakai untuk tulisan Arab. Ditanya sama Allah, apakah kamu mengamalkannya? Sama dengan ketika kita menghafal Al-Quran. Kita ditanya, kamu hafal Al-Quran tak? Hafal. Hafal ya Allah. Berapa juz? 30 juz ya Allah mungkin. Amin ya Allah. Mungkin. Terus kamu amalkan tak satu ayat saja di sana? Kamu hafalkan tak? Misal yang kayak ayat apabila dia tentang orang tua dan janganlah kamu berkata padanya kamu amalkan tak ketika pulang dari rumah, pulang dari belajar kamu amalkan tak? Kan di situ dalam Al-Quran kita dilarang membentak ataupun berkata apakah kalian mengamalkan itu? Contoh atau misal dalam Quran surah Al-Hujurat, dalam Al-Hujurat itu ada kalimat dilarang kalian yang belum tahu ya, di situ ada artinya dilarang memanggil teman dengan nama yang jelek. Misal tadi temannya namanya Sarah artinya bunga, tapi dipanggilnya jelek, Ipa. Tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Itu bagian dari body shaming dan itu dilarang. Ya, body shaming itu bagian membuli. Dan itu dilarang sama Allah. Jadi dari sebelum kalian lahir Allah sudah menyebutkan ayat bahwa kita dilarang untuk memanggil teman atau siapapun dengan panggilan yang jelek. Ya, bahkan nama orang tua pun, mengejek orang tua pun tidak boleh. Karena orang tua kalian, bayangkan coba ya, bayangkan orang tua kalian itu lagi susah-susah cari uang, lagi keringat, lagi berpikir bagaimana supaya saya bayar bulanan anakku, bagaimana supaya makan bisa enak, bagaimana dia bisa menghafal fokus. Terus tiba-tiba dari sana ada yang mengejek orang tua, daripada orang tuamu tukang cuci baju bisa ya, daripada orang tua pemulung, daripada orang tua tidak boleh ya. Semua pekerjaan itu mulia, semua pekerjaan yang halal dan baik mulia sekalipun dia adalah seorang pemulung ya. Ingat deh, sekalipun orang tuanya penanta pemulung itu tetap pekerjaan yang mulia karena dia menghidupi anaknya. Oke? Terus ada juga yang bilang, daripada kamu bapakmu polisi tapi masih menyogok. Banyak. Jadi jangan ya. Jadi lebih baik kita menghindari menghina akan sesama orang tua. Cukup sekian. Ingat ilmunya diamalkan. Pulang dari sini ilmunya diamalkan. Tidak apa-apa kita dibilang sok arak-arakan daripada kita dibilang kita tidak tahu dan tidak mau tahu. Ya, itu berarti tong kosong nyari bunyinya. Tidak apa-apa kita katakan. Oke, silahkan pulang dari bagian kanan. Siapa bagian kanan? Kanan. Oke, kanan. Pulang bagian kanan. Saya peduli saya.
Apa?